Woi bro, lu kenapa sih ngeliat-liat kayaknya bingung banget hari ini? Parah, gue lagi pusing nih Ngap. Gue lagi disuruh cari tema Natal buat Natal kantor. Gue bingung, soalnya tahun ke tahun pasti tema Natal itu ya pasti tentang kelahiran Tuhan Yesus, apalagi. Oh iya juga ya, gak kerasa ya udah bulan Desember ya. Nah itu dia. Bro, gue denger nih ada yang lagi pusing nih. Kayaknya gue denger tadi dengar apa pusing mikirin tema Natal ya? Betul. Kenapa pusing? Kan Iya. kita punya naungan PGI bro, bisa kita ikutin aja temanya. Oh iya ya, tema PGI apa tuh? Temanya tahun ini kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, diambil dari Lukas 2 ayat 14. Oh, Mantap gak tuh? Keren banget lu bro bisa tahu ya. Yoi. Cuman itu boleh gak sih dipakai tema PGI itu? Takutnya ntar disangka menjiplak apa gimana? Bener juga sih. Ada copyrightnya gitu ya. Ya juga sih. Nah, Kira-kira siapa yang bisa bantu kita ya? itu dia. Siapa ya? Mungkin kita lah. Kayaknya lebih enak kalau misalnya pendeta kali ya menjawab. Oke juga tuh kayaknya ini. Pendeta siapa? Semua pada sibuk guys. Nah, Wah, Loh. pendeta itu kalau disebut itu langsung. selamat malam. Lagi dong ngomong tiba-tiba kabarnya? datang. Kabar baik, sukacita. Haleluya. Haleluya. Ada apa sih? Aku denger-denger mulai lagi pusing mau bicarain soal Natal ya. Betul bang. Kenapa sih? Natal itu kan kabar bahagia. Kenapa jadi pusing? Ya itu, karena mikirin temanya Pak Pendeta. Oh, lah kita kan sebagai gereja di Indonesia kan sudah bersama-sama memiliki sebuah aras ya yang dinamakan dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yaitu PGI. Biasanya mereka tuh setiap tahun berdiskusi, berdialog, melihat perkembangan nasional dan akhirnya mengambil tema yang dipakai atau menjadi rujukan bagi penyelenggaraan Natal tahunan di Indonesia, baik bagi gereja-gereja maupun kantor-kantor atau persekutuan Kristen maupun lembaga-lembaga negara yang mau menyelenggarakan Natal sebagai bagian dari sukacita menyambut lahirnya Tuhan Yesus Kristus di tahun ini gitu. Oke, lalu kenapa ya Pak Pendeta? Terlebih di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Kasih itu harus mengikuti sesuai dengan tema yang PGI buat. Oke, sebetulnya apakah harus? Tidak harus, tetapi kita menyadari bahwa tema itu tentu punya latar belakang dari kondisi terkini tentang kehidupan nasional. Dan gak ada salahnya juga kalau kita sebagai bagian dari gereja yang ikut serta dalam Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia untuk boleh mengaplikasikan dan juga turut menerima tema yang sudah PGI usulkan itu gitu ya. Jadi PGI itu bersama dengan KWI ya, kalau PGI Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, kalau KWI Konferensi Wali Gereja di Indonesia itu yang menaungi gereja-gereja Katolik, biasanya punya gerak bersama ekumenis untuk menentukan tema tahunan. Nah, tema tahun ini tadi sudah disebutkan ya, kalau nggak salah aku tadi dengar dari daerah Warkop depan itu. Wah. Ya, ya. Jauh juga ya. Jauh ya, dari AA, biasalah kita butuh kopi ya. Nah, dikatakan memang kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi dari Lukas pasal 2 ayat 14. Nah, Lukas itu ngomongnya gini ya. Aku bacakan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, kenapa temanya ini? Karena disadari bahwa kita sedang masuk atau ada dalam persiapan untuk masuk ke tahun politik. Ya, biasanya tahun politik itu masing-masing punya orientasi favoritisme ya terhadap masing-masing calon presiden dan wakil presiden, sehingga disadari bahwa kita punya beberapa kali pengalaman pemilu muncul apa tuh segregasi ya atau pemisahan-pemisahan yang akhirnya memunculkan konflik-konflik, keluar dari grup WhatsApp keluarga karena perbedaan pemilihan calon, baper, lalu apa di medsos kita bisa mudah sekali untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang Benci ya. nggak layak gitu ya, sara, saling meledek, memfitnah dan segala macam, cuma karena tahun politik yang
Itu 5 tahun sekali dilakukan, dan abis dilakukan toh juga yang dulu katanya musuhan sekarang bersama-sama bergandengan tangan. Itu dia. Nah, jadi Tradisi, maksudnya ya. akhirnya kita juga memahami bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang abadi gitu loh. Yang abadi hanya Yesus Kristus Sang Putra. Haleluya. Itu dia Gitu. tuh. Nah, makanya temanya kenapa sih kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi? Karena kita menghayati bahwa kalau Allah penuh dengan kemuliaan dan rela untuk datang di tengah-tengah dunia dalam kasih Yesus Kristus, dunia ini kan penuh dengan kerapuhan, dunia ini penuh dengan tadi kebencian, dunia ini penuh dengan egosentris di mana orang-orang mementingkan kepentingannya sendiri. Dunia ini penuh dengan fitnah, dunia ini juga penuh dengan perselisihan. Tetapi kok Allah mau datang di tengah-tengah dunia ini ya? Kenapa? Karena Allah menyadari bahwa dunia yang rusak ini perlu untuk diselamatkan, dan itulah kenapa kita merayakan Natal, karena kita menghayati bahwa di setiap kita mengingat peristiwa Natal, maka di saat yang sama kita menyadari bahwa kita punya pengharapan. Jadi apa pengharapan orang Kristen saat ini dalam khususnya di Indonesia adalah damai sejahtera. Terlebih di tahun-tahun politik ini kita bisa memelihara damai sejahtera itu, minimal kita memelihara. Kalau ternyata tetangga kita belum bisa, grup WhatsApp keluarga belum mampu, minimal kita yang mulai untuk memelihara damai sejahtera itu. Ada haleluya saudara? Haleluya. Nah, luar biasa. Mulai dari diri sendiri berarti. Aku mulai dari diri. Kurang lebih seperti itu. Ini kan kita mau tahun baru juga kan, mau mulai tahun yang baru, Yes. mau mulai 2024. ya, Wow. kayak tadi bilang Pak Pen kan mau Iya. tahun politik juga. Betul. Yang tentunya masih banyak akan terjadi mungkin kayak tadi perselisihan karena beda pandangan atau yang lainnya. Iya. Nah, respon kita yang benar tuh kira-kira kayak gimana sih? Iya. Bisa menghadapi itu semua dan menghadapi tahun yang akan datang ini. Baik, terima kasih ya. Luar biasa ini. Aduh, tehnya juga. Kok nggak ada mereknya sih tehnya nih? Nah, Belum ke sponsor. Oh, belum ada sponsornya. Bisa Siapa kali. tahu ya. Supaya bisa Bapak Ibu, di-FL ini. kasihan ini nggak ada mereknya nih. Mau yang Nah. botol, mau yang kotak juga nggak apa-apa. Iya, mau yang botol, mau yang kotak bebas ya. Oke, jadi makasih ya pertanyaannya. Jadi gini nih, GKP Bekasi sudah membuat buklet terkait masa raya Advent Natal. Di situ kita punya refleksi tentang masa Advent, juga ajakan untuk berupaya untuk berlaku baik di masa Natal ini dan seterusnya, mulai dari Natal ini. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Memang nggak bisa dipungkiri ya, Bapak Andrian, bahwa tahun depan 2024 itu tahun yang hot. Padahal waktu kita akan melakukan pencoblosan itu di tanggal 14 Februari, Valentine, Hari kasih sayang. hari penuh cinta. Saya juga nggak ngerti ya, kenapa kok bisa pas di 14 Februari. Apa agar mengingat bahwa memilih itu adalah juga bagian dari cinta, bukan hanya kebencian. Nah, itu juga mungkin ada cinta terakhir. simbol tertentu, tapi kita nggak bisa menakar itu karena Valentine juga kan jadi kontroversi di Indonesia. Oh iya Tapi juga. minimal kita punya ajakan untuk yuk lihat bahwa peristiwa pencoblosan atau peristiwa pemilihan umum yang 5 tahun sekali itu adalah perayaan demokrasi, bahwa Anda itu bebas memilih, Anda bebas memutuskan mau memilih siapa dengan pertimbangan dan tanpa paksaan. Sehingga kalau kita diperhadapkan dengan mungkin banyak isu-isu negatif, ajakan untuk saling memusuhi paslon lain, paslon itu pasangan calon ya, pasangan calon lain, maka kita bisa melihat gini, ya udah namanya isu, ya udah namanya juga pemberitaan. Di tahun politik pasti salah ngomong aja bisa rame. Di tahun politik pasti justru yang dicari-cari adalah kesalahan orang. Yuk kita punya sikap untuk apa? Satu, minimal menghargai tentang setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Itu dulu. Ya, bahwa pasangan calon itu masing-masing hebat-hebat kok semuanya. Masing-masing punya visinya. Tinggal kita lebih cocok kemana dengan visi mereka, begitu ya. Nah, lalu yang kedua, cocok atau tidaknya kita perlu membawa dalam doa. Kalau saya ya meyakininya begitu. Kenapa? Karena sebuah nilai kebajikan, nilai kebenaran itu muncul dari kasih Allah yang sungguh teramat sangat benar. Bagaimana cara kita bisa memilih orang yang paling benar? Padahal semua orang
mungkin nggak ada bener-benernya amat gitu ya. Tapi kita mencari untuk yang paling benar. Bahwa dalam doa kalau kita nyaman dengan paslon nomor 1, bawalah dalam doa seberapa yakin kita bisa memilih paslon nomor 1. Kalau kita yakin dengan paslon nomor 2, bawa dalam doa seberapa yakin kita untuk memilih paslon nomor 2. Kalau kita merasa nyaman dengan paslon nomor 3, kita merasa sevisi misalkan, bawa dalam doa lah paslon nomor 3 itu, dan seberapa konsisten kita merasa nyaman untuk memilih dia. Karena tahun ini atau tahun politik yang akan datang, pemilihan yang 2024 nanti, paslonnya 3 Bapak Ibu Saudara. Rekan-rekan, para sahabat, sobat GKP Bekasi. Ada 3 itu tandanya apa? Berarti segregasi yang seperti dulu, perselisihan yang sangat menyakitkan hati sebenarnya, tidak terjadi seperti dulu, karena ada 3 nih, orang punya alternatif begitu ya. Nah sekarang tinggal kita mempertimbangkannya bukan hanya melalui akal dan hati, tapi juga melalui iman, sehingga kita mampu untuk memilih yang benar dan tepat. Jangan terbawa dengan isu. Kalau udah mulai ada yang bawa isu-isu sensitif, kita merasa tersinggung begitu ya, percayalah, kita merasa dekat dengan pasangan calon itu, kita merasa dia adalah suara hati kita, tapi belum tentu mereka merasa dekat dengan kita kan. Jadi pilihlah berdasarkan keyakinan, bukan berdasarkan emosi atau amarah. Gitu paling tidak. Oke, mantap banget penjelasannya. Nah, dari pesan tadi, seandainya ini kan makin mendekati hari H, makin panas nih Pak Pen. Iya. Andai kata terpilihlah salah satu calon gitu. Terus caos. Nah, kita gimana nih? Chaos. Iya. Ya misalnya gak setuju gitu ya. Iya, wah, ada demo ini berjilid-jilid. paslon yang ini. Ya. Wah, permainan nih, gitu-gitulah. Iya. Nah, itu kita gimana nih? Apakah ikut demo juga? Nah, apakah saking kita cinta yang tadi dibilang pada paslon, meyakini, mengimani, terus tiba-tiba kalah? Gak terima. Nah, itu Gak dia. bener ini. Ini menarik ini. Ya. Oke. Terkait pertanyaannya Saudara Albert. Ya Indonesia kan pemilu udah beberapa kali ya. Saling klaim kemenangan juga pernah terjadi. Lalu dibawa ke MK dan sebagainya, ada putusan akhir gitu kan. Lalu bagaimana kalau ternyata paslon yang kita idolakan atau paslon yang kita yakin melaluinya Indonesia bisa lebih baik gitu ya, gak kepilih gitu. Terus kita marah, kita kesel, gimana dong? Kalau kita mau realistis ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ya ikut petisi misalnya. Kalau memang dirasa pemilihannya tidak adil, digugatnya ke MK, bukan di jalan gitu. Kita mau gugat di jalan, demo gitu ya, nggak mengubah apa-apa, karena yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah kontroversial gitu ya, sebuah kontroversi terkait pemilihan misalkan, ya digugat ke MK gitu. Ya mungkin sekarang sedikit banyak atau mungkin beberapa kalangan merasa nggak percaya dengan MK misalnya. Ya jangan gitu juga, karena satu-satunya jalur yang bisa kita perjuangkan dalam proses peradilan Indonesia ya MK lah itu. Dan MK sekarang udah diperbaiki kok kalau lihat kemarin pemberitaannya. Nah jadi boleh terima, nggak apa-apa, itu punya hak kok, kita punya hak. Tetapi diperjuangkannya melalui jalur yang benar gitu ya. Undang-undangnya ada, diatur. Kalau misalkan kita punya akses lebih besar misalkan, ya mungkin bisa bawa gugatan ke Mahkamah Konstitusi misalkan, sebagainya. Itu lebih tepat daripada kita bikin fitnah baru, wah terjadi kecurangan dan sebagainya apa segala macam. Lah kalau kita nggak bisa buktikan, gimana? Jangan-jangan kita jadi apa? Pencemaran nama baik. Iya, pencemaran nama baik bisa, itu ada hukumnya. Tapi kalau saya melihatnya gini, jangan-jangan kita jadi menciptakan dosa baru nih buat diri kita sendiri. Wah. Karena kita mencintai sosok yang jadi over ya, bahasa psikologinya tuh jadi over bahasanya kita jadi terlalu mencintainya terlalu berlebihan gitu ya. Dan dalam konteks ini dia kan bukan calon istri, dia juga bukan anak, bukan keluarga. Nah rasa kepemilikan itu ada pendekatannya, harus kita kritisi itu. Jangan sampai rasa kepemilikan kita dengan salah satu paslon membuat kita jadi hilang akal. Dan percayalah,
apa yang terjadi nanti ujung-ujungnya itu sifatnya sementara kok. Karena dalam konteks politik itu ujung-ujungnya kalau memang itu baik buat Indonesia, orang akan damai lagi. Itu pernah terjadi. Jadi kalau pertanyaan chaos misalnya gimana? Ya kita berdoa sama-sama ya, Bapak Ibu dan saya, kita semua saudara-saudara, rekan-rekan muda, para pemilih, kita punya iman. Iman itu dipelihara untuk membuat kinerja Allah itu terjadi juga bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk bangsa kita gitu loh. Karena di luar seluruh ini, pemilihan ini, ujung-ujungnya yang kita perlu sepakati kepentingan bersama adalah bangsa dan negara kita sendiri kok gitu, bangsa Indonesia nih, terlebih tengah-tengah geopolitik yang semakin tinggi gitu ya. Jadi kita bisa saling ledek sesama bangsa karena kita sedang membela bangsa lain misalnya di luar kita. Nah kita mesti coba maknai juga nih, yang kita utamakan adalah kedamaian dunia seperti teks Alkitab kita, damai sejahtera di bumi. Nah, untuk memperjuangkan gimana? Minimal kita di dalam lingkungan kita meminimalisir bencian dulu gitu. Yes, lagi-lagi gue mulai dari diri sendiri. Iya memang mau nggak mau sih, karena gini, dalam perspektif virtue, nilai kebajikan, yang bisa kita kontrol tuh diri kita. Betul. Saya nggak bisa ngontrol Mas Martin, saya nggak bisa ngontrol Mas Abed, saya nggak bisa ngontrol Mas Andrian. Misalkan saya milih nomor berapa, saya nggak bisa ngontrol nih Mas Martin mau milih nomor berapa kan. Iya, mungkin mulut ya sama kita. Di mulut sama, tapi Pas di balik bilik suara beda kan. Nah itu kita nggak bisa kontrol. Nah yang bisa kita kontrol apa? Emosi kita. Yang bisa kita kontrol apa? Favoritisme kita gitu loh. Yang bisa kita kontrol apa? Visi kita ke depan gitu loh. Misalnya kita kecewa dengan pemilihan umum misalnya ya, andai kata ya suatu saat, ya semoga enggak juga. Ya terus gimana dong kita meminimalisir? Kita mau demo boleh, atau kita ikut serta ke MK silahkan. Kita bikin petisi secara online itu juga masih masuk dalam ketentuan hukum, boleh. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan, akhirnya kita bikin hoax baru, kita bikin fitnah baru dan sebagainya. Akhirnya jangan-jangan nanti suatu saat jadi chaos. Jangan-jangan karena kebencian kita terhadap sesuatu lah jadi membuat chaos baru. Dan kalau itu yang terjadi, wow, makna Natal hari ini jadi sia-sia dong kalau kita sendiri nggak bisa memulai untuk menciptakan damai sejahtera itu gitu. Yes, berarti ini makna tema Natal begini jauh ke depan ya. Sebetulnya Sampai arahnya ke sana, jauh Iya. ke depan, bukan hanya tentang politik bahkan, tapi juga arahnya tentang ekologi, lingkungan kita. Yes. Dan itulah kenapa GKP Bekasi hari ini, tahun Natal 2023 ini, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan muda bisa lihat di belakang, berorientasi pada daur ulang, ya? Yes, recycle. Jadi sekali. kami kita semua, ya Bapak Ibu Yang dan berkontribusi rekan-rekan ya? muda turut serta yang mengumpulkan botol minum bekas ada di sini semua ini. Wujud Semuanya nyatanya. digunakan wujud nyata bahwa gereja juga mencoba untuk ya mengupayakan yang terbaik untuk meminimalisir produksi atau meminimalisir bertumpuknya sampah plastik gitu ya. Yes. Tadi pagi saya baru sepedahan nih, hari ini mungkin tanggal Oh, beda iya. dengan nanti di-upload ya. Saya sepedahan ke daerah Burangkeng. Wih. Selain ada tol baru di dekat Setu itu, ternyata Iya. juga ada tempat pembuangan sampah baru gitu. Oh. Selain dari Bantar Gebang, kayaknya waktu Opsi, beberapa ya? minggu saya sepedahan belum ada tuh daerah yang ada gunungan sampah itu. Dan kemarin atau di pagi saya lihat, kok ada lagi, berarti banyak sampah yang belum bisa terdaur ulang dengan baik sehingga menumpuk di satu tempat. Dan itu kayaknya perlu untuk jadi perhatian kita deh gitu. Makanya kalau bisa botol minumnya, kalau bisa sih jangan sekali pakai seperti ini kecuali ada sponsor gitu kan. Iya. Nah iya. pun kalau misalkan sekali pakai ini, kalau bisa sampahnya kita pisahin dulu gitu, sehingga sebelum ini tiba ke tempat pembuangan akhir, di tengah jalan tuh udah ada yang ngambil untuk didaur ulang. Ya. Itu bisa. Ada kok yang ini. Ada. Yang Jadi ngumpulin. nanti juga setelah ini KHRG nggak langsung buang ke tempat sampah, kita juga akan cari tempat tempat pendaur. pendaur ulangan plastik di Bantar Gebang ada. Nanti kita mau bawa ke situ gitu. Jadi akhirnya kita nggak menciptakan sampah baru, tapi kita berupaya untuk meminimalisir penumpukan sampah. Sebenarnya lebih ke situ, sehingga sampah itu bisa terdaur ulang dengan baik. Kurang lebih sih seperti itu. Tema Makanya PGI itu tema PGI arahnya itu sana. ngambil katanya bumi ya, bukan dunia ya, bumi. Iya, bumi. Jadi bumi. Bumi. Kalau dunia kan orientasinya pada antro ya, antro tuh pada manusianya. Yes.
kesannya begitu kalau dunia. Kenapa bumi? Karena kita sadar bahwa kita tinggal bukan hanya pada diri kita sendiri sebagai manusia, tapi kita tinggal bersama dengan lingkungan hidup dan alam semesta. Bumi itu kan salah satu bagian dari the greatest alam semesta yang lebih besar sebenarnya gitu. Mantap. Kita kayaknya harus belajar banyak dari PGI bikin tema Natal. Iya. Pusing lagi kan lo? Hah? Udah gak pusing lagi kan? Nggak pusing. Tinggal kita cari penyederhanaan dari tema PGI tadi. Iya. Bisa Ya kok. itu ya. Pokoknya ikut Natal GKP Bekasi tahun ini kita akan belajar banyak sih dari tema PGI ini. Yes. Ya, semoga tahun depan kita bisa belajar banyak dari tema PGI ini ya. Iya. Damai sejahtera itu harus melingkupi diri kita minimal. Betul sekali. Terlebih biasanya bulan Desember kan di GKP Bekasi itu banyak kegiatan ya. Iya. Meriah. Dia harus damai sejahtera lah. Betul. Damai sejahtera hatinya, damai Yes, sejahtera pikirannya, dan di dalam nama Tuhan Yesus damai sejahtera juga kantong kita semua. Nah, itu yang terpenting kan? guys. Karena THR itu akan mulai ditransfer kan. Nah, Semoga banyak itu buat gue di diolah. Bapak Ibu sekalian juga. Gitu. Karena siapapun presidennya, kita tetap harus kerja buat Iya, itu goblok sekali. Sendiri ya. Mulai dari diri sendiri lagi. Hidup diri sendiri lagi. Itu cara realistis kita untuk meminimalisir over favoritismenya itu tadi Yes. gitu. Bahwa presidennya siapa juga ya, kita masih harus bangun pagi jam 5, Wah. nyampe rumah jam 1:30 kan, Iya, sama itu aja. dia. Itu Gak dia, berubah Tidak ada itu. perubahan. Itu dia itu ya. Gitu. Paling yang berubah adalah sesuatu visi kan, arahnya kemana, geopolitik dan sebagainya. Arahnya ke situ karena ya kalau bicara presiden, dia ngurusin hal-hal yang lain yang jauh lebih besar, tidak hanya kita sebagai pribadi. Gitu. Makanya ya itulah, kalau balik lagi kita harus punya cara pandang yang lebih jauh, bukan hanya sekedar janji-janji yang praktis ya, janji-janji yang praktis, tapi janji yang lebih strategis juga gitu. Yes. Oke deh, berarti closing statementnya nih dari Pak Pendeta buat jemaat dalam menyambut Natal nih. Mungkin besok kali ya Natalnya ya, pada saat diposting nanti. Ya, ini masih dalam diskusi. Semoga jauh sebelum Natalnya atau beberapa hari udah diposting ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, sobat, rekan muda GKP Jemaat Bekasi, saya secara pribadi mengucapkan selamat Natal 2023. Kita juga selamat mempersiapkan diri untuk memasuki tahun yang baru 2024. Percayalah, Natal itu selalu identik, dan bukan hanya identik tapi dekat dengan sebuah makna, yaitu hope ya, pengharapan. Bahwa kita tidak akan pernah khawatir kalau kita menghayati bahwa peristiwa datangnya Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai sebuah tanda bahwa kita adalah berharga di hadapan Tuhan, sehingga Dia rela hidup di tengah-tengah kita di dunia ini pun untuk mengalami apa yang kita alami. Maka kemuliaan bagi Allah, kita meyakini bahwa hidup kita dipegang teguh dalam rancangan sejahtera Allah. Namun di saat yang sama kita menghayati kemuliaan Allah itu membuat kita pun memperoleh apa yang dinamakan dengan kekudusan. Dan di dalam kekudusan itu membuat kita mampu untuk menghidupi damai sejahtera di mana kita tinggal. Damai sejahtera bagi sahabat kita, damai sejahtera bagi keluarga kita, damai sejahtera bagi hati kita sendiri juga. Terlebih damai sejahtera bagi kehidupan sebagai bangsa nih yang mau pemilu. Sehingga damai sejahtera itu menjadi berkat yang terindah dalam kehidupan di bumi, baik untuk kita, baik untuk bangsa kita, baik untuk keluarga kita, juga untuk lingkungan hidup di mana kita tinggal. Jadi pakailah kasih anugerah Tuhan itu untuk memperkatakan yang baik, menghidupi damai, dan segeralah ciptakan cinta kasih yang sejati, sehingga anugerah Tuhan itu sedang memelihara kita. Kurang lebih seperti itu. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Udah gak bingung lagi kan? Udah nggak bingung. Tema Natal kan? Udah tercerah. Udah cerah ya? Ada Luar pencahayaan biasa. tiba-tiba. Ada Terang pelan. surgawi. Luar biasa. Baik, segmen kali ini telah usai ya. Iya. Mungkin podcast kita juga tahun ini ini Yang video terakhir terakhir ya. ya di tahun 2023. Doakan biar 2024 semakin Semoga produktif. produktif. Yes. Podcastnya. Kita Taksi bisa- ini taksi.
Dan terlebih kita selalu mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kiranya ada ide ataupun saran, boleh Bisa. menanggapi di kolom komentar, silakan nanti kita akan selektif untuk memilih yang sesuai. Jangan lupa like, Komen. share, and comment. Komen. Itu untuk menunjukkan bahwa kita semua terlibat dalam produksi dan juga adanya taksi ini. Ya, Betul sekali. untuk menutup video kali ini kita mengundang teman-teman yang di kita, balik layar aduh, ini untuk yang ikut sangat luar bersama. biasa sekali. Kami seluruh kru yang bertugas dan segenap karyawan GKP Bekasi mengucapkan Selamat Natal Tahun Baru 2024. Selamat Natal 25 Desember 2023 dan memasuki tahun baru 1 Januari 2024. Selamat Natal 2023 dan menyambut tahun baru 2024. Selamat Hari Natal 2023 dan selamat menyambut tahun baru 2024. Selamat Natal tahun 2023 dan menyambut tahun baru 2024. Kepada seluruh jemaat GKP Bekasi. Kami mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Go as while you're young, take the girls tonight.